Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca Kitabur Riqaq dari Sahih Al-Bukhari. Kitab yang berisikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan menjadikan hati seseorang itu lunak ketika membacanya. Dan lunaknya hati itu satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terlebih lagi ketika dia berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Rasulullah SAW saja yang dibimbing oleh wahyu, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan kepada pentingnya hati yang lembut, hati yang lunak. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahu, walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Al-ayat. Dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, linta lahu, kamu bisa bergaul dengan orang lain itu secara lemah lembut, bergaul dengan orang lain itu secara lunak. Walau kunta fadwan ghalidhal qalb, andaikan kamu wahai Muhammad SAW fadwan, bersikap kasar terhadap orang lain, bergaul secara kasar, ghalidhal qalb, hatinya keras, kalau bahasa kita keras kepala, ya, lam faddu min hawlik, maka akibatnya orang-orang akan lari darimu. Allah di sini sebutkan sikap yang kasar dalam bergaul dan hati yang keras ketika bergaul dengan orang lain, maka akibatnya orang lain akan lari. Ketika Allah menyebutkan seseorang memiliki sifat rahmat, kemudian akan nampak dalam pergaulannya dia lemah lembut, dia lunak, Allah tidak sebutkan akibatnya. Menunjukkan akibat yang baik itu sangatlah banyak. Ketika seseorang memiliki hati yang rahmah, hati yang memiliki kasih sayang kepada orang lain, kemudian lahir dalam dirinya sikap bergaul yang lunak dan lemah lembut, maka akibat baiknya itu sangatlah banyak sekali. Ya. Sehingga tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apa? Saking luasnya dampak positif, akibat baik dari hati yang lunak, hati yang dipenuhi dengan kasih sayang. Ya, maka di sini disediakan, ya, dipaparkan oleh para ulama kita yang disebut dengan Kitabur Riqaq. Ya, dalam bahasa lain disebut dengan Kitabuz Zuhdi, ya, tentang zuhud wal wara. Ya. Ini berisikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadikan seseorang itu
hatinya lunak, hatinya tumbuh sifat rahmah, ya, sehingga di dalam dia menjalani kehidupan bersama orang lain, berinteraksi dengan orang lain, akan nampak bekasnya dari hati yang lunak dan lemah lembut itu. Pada bab yang pertama dulu sudah kita baca, ya, bahwa dasar utama apabila seseorang menginginkan memiliki hati yang lunak, hati yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang, dia selalu menimbang segala sesuatunya yang dia hadapi itu dengan akhirat. Ya. Dia selalu timbang dengan akhirat. Ya. Untung ruginya ditimbang di akhirat. Ya. Kira-kira ini di akhirat nanti menguntungkan atau tidak, merugikan ataukah tidak. Segala sesuatunya ditimbang dengan akhirat. Ya. Kemudian di bab yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari menerangkan, ya, kenapa yang diperlukan adalah timbang dengan akhirat. Ya, maka didatangkan permisalan dunia dibandingkan akhirat. Ya. Yang andaikan permisalan dunia dengan akhirat itu di sisi Allah hanyalah bagaikan apa? Seseorang mencelupkan salah satu jarinya ke lautan kemudian diangkat. Ya. Berapa air yang bisa diangkat oleh jarinya? Satu jari dari lautan. Ya, itu permisalan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat. Ya. Kemudian yang lain lagi, beliau sebutkan di bab yang ketiga, untuk menumbuhkan hati yang lunak, hati yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang, bahwa dia menyadari kalau di dunia ini dia tidak akan kekal. Dia hanyalah sekedar menjadi orang asing di dunia ini. Ya, tempat dia sebenarnya adalah tempat dahulu orang tua pertamanya diciptakan, yakni Adam dan istrinya, yakni surga. Ya, itulah tempat. Sesungguhnya manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekekalan, tetapi hanyalah melewati kematian. Ya, perbedaan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang kekal bagi manusia lebih dekat dibandingkan apa? Kemarin disebutkan min syiraki na'lihi, lebih dekat dibandingkan tali atau serampat sendalnya, yakni kematian. Ya. Maka pada bab yang keempat ini diberikan resep yang lain lagi oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Riqaq, babun fil amali wa tulihi. Bab yang menerangkan tentang angan-angan dan panjang angan. Ya. Bagaimana seorang manusia harus menyikapi sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap dirinya. Ya, setiap orang pasti memiliki cita-cita, pasti memiliki angan-angan, ya, pasti memiliki harapan. Pendek ataupun panjang, setiap manusia pasti memilikinya. Ya, tetapi bagaimana dia memanage, ya, mengelola angan-angannya tersebut. Ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Ali Imran ayat yang ke-185. Faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Jadi di akhirat, barang siapa yang di akhirat nanti diselamatkan dari neraka, dijauhkan dari azab neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Benar-benar beruntung orang tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan salah satu resep untuk diselamatkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, kata beliau SAW, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah, barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaknya dia mati sebagai seorang muslim. Dia mati husnul khatimah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini kunci pertama.
Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka kunci pertamanya adalah dia menjaga keislamannya sampai ajal menemuinya, sampai kematian mendatanginya. Dia jaga terus keislamannya. Ya. Nah, oleh karenanya ini diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim. Ya. Sebab siapa yang mati sebagai seorang muslim, maka jaminan kebahagiaan bagi dia. Andai pun dia harus mengalami kesengsaraan setelah kematian, maka tidak seperti kesengsaraannya orang-orang yang mati sebagai orang kafir. Orang-orang yang mati yang murtad menukar agamanya. Ya waliyadzubillah. Ya. Ujung akhirnya kalau seseorang itu mati sebagai seorang muslim, masuk surga. Ini yang pertama. Ya, ini kunci pertama. Ya, sehingga semua amalan juga ditimbang dengan keimanan, dengan keislaman. Man amila amalan salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia sebagai seorang mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang tentram. Ya. Ini juga disyaratkan keimanan. Nah, kata Rasulullah selanjutnya, "Faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Dan hendaknya dia bergaul kepada orang lain, dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka kalau orang lain itu bersikap kepadanya. Ya. Kalau dia suka orang lain itu ramah kepadanya, maka hendaknya dia ramah kepada orang lain. Kalau dia suka orang lain itu senang membantunya, maka dia juga harus senang membantu orang lain. Dan seterusnya. Ya. Wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaknya dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka orang lain bersikap kepadanya. Ya. Ini kunci. Kata Rasulullah SAW, man ahabba, siapa yang benar-benar berambisi an yunzahzaha anin nar, untuk dijauhkan dari siksa neraka, ayudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Mati sebagai seorang muslim dan dia bergaul dengan orang lain dengan pergaulan yang baik yang dia suka kalau orang lain bersikap dengannya, bergaul dengannya. Nah, ini makna di antara makna faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Ya, sungguh dia telah beruntung. Nah, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Ya. Kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menerangkan al-isyarah ila anna muta'allaqal amal laisa bisyai' li'annahu mata'ul ghurur. Angan-angan manusia yang dia angan-angankan, yang selalu dia angan-angankan sepanjang apapun angannya, kata beliau laisa bisyai', itu tidak bernilai apa-apa. Sebab tidak lain li'annahu mata'ul ghurur, tidak lain angan-angannya itu hanyalah bagian dari mata'ul ghurur, dari perhiasan dunia yang menipu. Ya. Wa syabbahat dunya bil mata', Allah menyerupakan dunia ini dengan mata', dengan perhiasan. Alladzi yudallas bihi 'alal mustam. Ya. Yang seseorang ketika menawar-nawar, ya, kalau perhiasan itu menipu, ketika dia menawar-nawar yudallas bihi, dia akan tertipu. Ya. Wa yaghurru hatta yashtariyahu tsumma yatabayyan lahu fasaduhu wa rada'atuhu. Ketika dia sudah membeli baru dia sadari bahwasanya ini adalah perhiasan yang palsu. Wa syaitan huwal mudallis, sebab syaitan itu dia adalah mudallis, dia adalah penipu dalam jual beli. Ya, dalam kehidupan manusia, manusia ini melakukan jual beli. Ya, kullun nas yaghdu fa bai'un nafsahu. Ya. Setiap hari manusia itu bai'un nafsahu. Ya. Dia melakukan jual beli.
Dia melakukan transaksi, melakukan jual beli perniagaan. Ya. Famubiquha wa mu'tiquha. Yang namanya orang berjual beli ada dua. Yang satu rugi, yang satunya untung. Famubiquha wa mu'tiquha. Ketika dia berjual beli dalam kehidupannya, apakah dia membinasakan dirinya ataukah dia membebaskan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika dia berjual beli dengan mata'ul ghurur, dengan perhiasan yang menipu yakni dunia, ya dia dibuai dengan angan-angannya, terus dengan angan-angannya dia dibuai dalam kehidupan dunia ini, ya. Maka yang membuatnya dia terbuai itu adalah setan. Ya, setan itulah dia mudallis wa huwal gharur. Seperti Allah sebutkan dalam surat Fatir. Nah, wa gharratkum billahil gharur. Ya, dan kalian tertipu oleh al-gharur, yakni oleh syaitan, tukang tipu. Ya. Nah. Ini kenapa alasannya Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, pada bab yang menjelaskan tentang angan-angan dan panjang angan. Ya. Karena panjang angan itu merupakan bagian dari apa? Mata'ul ghurur. Ya, merupakan bagian dari perhiasan dunia yang menipu. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Imam Al-Bukhari juga membawakan ayat yang lain dalam surat Al-Hijr ayat 3. Zarhum, ya, membicarakan tentang orang-orang kafir. Ya. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, ayat sebelumnya. Orang-orang kafir itu berangan-angan. Ya. Andaikan mereka dahulu itu orang-orang Islam. Andaikan mereka dahulu menjadi orang-orang Islam. Ya. Kata para ahli tafsir disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah penyesalan, bentuk penyesalan orang-orang kafir. Ketika sakarat mendatanginya, sakaratul maut mendatanginya, setiap orang kafir dia akan menyesal. Duhai seandainya aku dulu itu menjadi orang muslim. Kafir bentuk apapun. Ketika sakaratul maut mendatanginya, maka dia akan menyesal. Ya, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang-orang kafir itu berangan-angan, ya, sebagai bentuk penyesalan. Duhai seandainya aku dahulu adalah seorang muslim. Maka kata Allah, zarhum, biarkan mereka hidup. Ya, biarkan mereka semau mereka. Ya'kulu wa yatamatta'u, biarkan mereka makan wa yatamatta'u dan menikmati hidup ini. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih riwayat Muslim diterangkan bahwa orang kafir ketika dia berbuat amal kebaikan, maka amal kebaikannya ini langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan kenikmatan dunia. Ya. Orang kafir yang bekerja menafkahi keluarganya, ini amal yang baik. Ya, ini amalan baik. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dibalas. Ya, dengan kenikmatan dunia di dunianya. Ya. Sehingga orang kafir yang semakin banyak beramal kebaikan, tapi kalau tetap kafir, maka dia akan semakin kaya. Dia akan semakin makmur, dia akan semakin menikmati kehidupan ini. Ya. Tapi di akhirat dia tidak punya apa-apa. Di akhirat dia tidak punya apa-apa. Semua sudah diberikan kepadanya ketika di dunia. Nah, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka orang-orang kafir itu ya'kulu, mereka makan, wa yatamatta'u dan menikmati kehidupan ini. Wa yulhihimul amal. Dan biarkan angan-angan mereka membuat mereka lalai. Hanit taubati wal inabah. Yang membuat mereka lalai dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa sawfa ya'lamun. Sebab mereka nanti mereka akan mengetahui, mereka akan bertemu dengan balasan perbuatan mereka. Rasulullah SAW, ya, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya bna Adam, innama hiya a'malukum, uhsiha lakum wa uwaffiha lakum, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsih. Wahai manusia seluruhnya, ini amal perbuatan kalian. Aku sudah mencatatnya, aku sudah menghimpunkannya, aku sudah menyimpannya, dan aku tidak menzalimi kalian sedikit pun. Ya. Semuanya secara lengkap
aku kembalikan kepada kalian. Barang siapa yang mendapatkan balasan kebaikan, maka silahkan. Hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, ini mendapatkan siksa, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia salahkan orang lain. Ya, dia salahkan dirinya sendiri. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Wa in tad'u muthqalatun ila himlihi la yahmilu minhu syai' walau kana dza qurba. Satu jiwa, setiap manusia di akhirat nanti tidak akan dia menanggung dosa orang lain. Andaikan orang yang memikul banyak dosa nanti di akhirat, tad'u, dia menyeru orang lain, sampai pun itu kerabat dekatnya, orang yang paling dekat dengan dia dari kerabat-kerabatnya. Ya. Dia memanggil orang lain, meminta orang lain bantuan, ilahimlihi, untuk mengusung dosa-dosanya. Atau sebagiannya saja, sedikit saja dari dosanya minta dibantu untuk membawanya nanti, menanggungnya di akhirat. La yuhmalu minhu syai'. Tidak akan berkurang sedikit pun dosa-dosanya. Ya. Ini di akhirat. Nah, fasaufa ya'lamun. Mereka nanti baru akan mengetahui, baru akan menyadari ketika nanti sudah di akhirat balasan Allah SWT. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sifat orang kafir, ya, mereka memiliki panjang angan. Ya. Apakah seorang muslim tidak boleh memiliki angan-angan? Boleh. Ya. Setiap manusia harus memiliki angan-angan. Ya. Kapan seorang manusia tidak memiliki angan-angan, tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki harapan, dia tidak akan bergerak. Dia tidak akan apa? Dia tidak akan bergerak. Ya. Setiap manusia, setiap dari kita harus memiliki angan-angan. Tetapi sifat orang kafir, ya, angan-angannya itu yulhihim. Angan-angannya itu membuat mereka lalai dari taubat kepada Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan seorang mukmin dengan orang kafir di dalam menyikapi angan-angannya. Ya. Dan angan-angan ini termasuk perkara hati. Ya, angan-angan ini termasuk perkara hati. Ya, kapan seseorang itu dia membebaskan angan-angan dalam hatinya, sebebas-bebasnya, maka hatinya akan keras. Maka hatinya akan keras. Ya. Dan itu satu amrun musyahad. Itu satu perkara yang kita bisa saksikan di realita kehidupan kita. Seseorang yang memiliki angan-angan secara bebas, tanpa dia kontrol, sehingga membuatnya lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niscaya hatinya akan keras. Ya. Dia akan memiliki egoisme. Ya, dia akan memiliki apa? Anania, mementingkan dirinya sendiri. Ya. Sebab yang dia jadikan tujuan hanyalah apa? Mengejar angan-angan dia yang panjang. Mengejar angan-angan dia yang panjang. Sehingga hatinya akan keras. Ya. Ini rahasia. Ya. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat ketiga dari surat Al-Hijr. Ya. Bahwa sifat orang kafir yang tidak pandai membatasi angan-angannya, yang tidak pandai mengelola angan-angannya. Ya. Mereka, angan-angan mereka telah membuat mereka lalai dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal dimaklumi, ya, setiap manusia memiliki angan. Setiap manusia memiliki angan. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia ini akan ditinggalkan dan akhirat itu akan didatangi. Ini sesuatu yang pasti. Ya. Ini sesuatu hal yang pasti, yang tidak bisa seseorang mengelak darinya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap jiwa dia akan merasakan kematian. Artinya dia akan meninggalkan dunia ini dan dia akan mendatangi akhirat. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Kata Ali bin Abi Thalib, wa likulli wahidatin minhuma banun. Ya. Dunia punya anak keturunan.
akhirat juga punya anak keturunan. Bahasa kita dunia ini ada penghuninya, akhirat juga ada penghuninya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka hendaknya kalian menjadi abna'il akhirah, anak-anak akhirat. Ya. Hendaknya kalian menjadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Ya. Kata Rasulullah SAW, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, wa ta'isa abdul qamisah. Ya. Celaka kata Rasulullah SAW, didoakan celaka. Abdul dinar, abdul dirham. Ya, budaknya harta duniawi. Ya, baik itu dirham, dinar, ya, uang ataupun qamisah. Ya, harta duniawi yang lainnya. Ya. Ini sifat dari anak-anak dunia. Ya. Mereka apa? Panjang angan. Ya. Sifat orang Yahudi, Bani Israel juga begitu, yang tercela. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kamu akan dapati mereka orang-orang Bani Israel itu, ya, adalah orang-orang yang paling berambisi untuk hidup lama di dunia. Ya. Panjang angan. Sampai membuat mereka lalai dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu bahwa dunia ini punya anak-anak, akhirat juga punya anak-anak. Yang namanya anak itu dia menyusu, ya, kepada induknya. Yang namanya anak akhirat, maka sifatnya dia akan menyusu kepada akhirat. Ya. Dia akan terus menghisap air susu akhirat. Sedangkan anak dunia, maka dia akan menyusu kepada induknya, ini dunia. Kesehariannya hanyalah menyusu kepada dunia. Lalai dari yang namanya air susu akhirat. Nah, fa innal yawma 'amalun wa la hisaba. Sebab sesungguhnya sekarang ini adalah waktunya untuk beramal. Sekarang ini belum ada hisab, belum ada penghitungan. Ya, sekarang ini waktunya beramal. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lail mudlim." Ya. Setiap diri kita akan menghadapi fitnah yang terus berganti, yang terus berlipat, bahkan terkadang tidak berganti. Ya. Satu cobaan yang kemarin belum hilang, sudah datang cobaan yang baru lagi. 2 cobaan belum hilang, datang cobaan yang ketiga, dan begitu seterusnya. Ya, cobaan, ujian yang berlipat-lipat ini akan terus dihadapi oleh manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sebab diri kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian selama kita masih menjadi manusia. Ya, sebab itulah diciptakan kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadapi ujian itu? Kata Rasulullah SAW, "Badiru bil a'mal." Ya. Segeralah, berlomba-lombalah kalian dengan amal soleh untuk menghadapi ujian, cobaan yang berlipat-lipat, yang silih berganti terus. Dan fitnah yang terbesar adalah ketika dia sudah mati. Fitnahnya semakin besar. Fitnah-fitnah yang besar ketika seseorang itu sudah meninggal. Ya. Lebih besar, jauh lebih besar daripada fitnah dunia. Sebab fitnah dunia, meskipun dia masih anak-anak, dia bisa melihat fitnah dunia. Oh, kalau umurnya sekian, cobaannya sekian. Kalau umurnya kakek-kakek, cobaannya sekian. Dia bisa melihat. Tapi fitnah akhirat, fitnah setelah kematian, tak ada satupun yang bisa melihatnya. Ya. Tak ada satupun yang bisa melihat fitnah setelah orang itu mati. Karena lebih besar fitnah setelah orang itu mati. Nah, maka untuk menghadapinya adalah dengan apa? Badiru bil amal. Berlomba-lomba, bersegera untuk beramal. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fa innal yauma amal." Sekarang ini waktunya beramal. Ketika kita di dunia masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya untuk beramal. Wala hisab. Tidak ada hisab, tidak ada penghitungan. Ya. Tidak ada penghitungan. Wa ghadan, sedangkan besok, yakni di akhirat, setelah orang itu mati, hisabun wala amalah. Maka yang ada hanyalah perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Ya. Ketika seseorang sudah mati, maka yang akan dia temukan hanyalah hisab. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW
Beliau bersabda dalam hadis Aisyah, "Man nuqishal hisab faqad udzib." Barang siapa yang di dalam hisab nanti, ya, ketika perhitungan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia dinukis, dia didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad udzib. Dipastikan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mati di atas keimanan, mati sebagai orang mukmin, "Fa man utiya kitabahu bi yaminihi, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Kalau dia mati sebagai seorang mukmin, dia terima catatan amalnya, buku amalnya dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Dalam hadis Aisyah diterangkan di dalam Sahih Muslim, ya, seseorang didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang datangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dipagari supaya tidak terlihat oleh orang lain. Ya, tidak terlihat oleh orang lain, tidak diketahui orang lain. Hanya Allah dan dia yang tahu. Kemudian dia akan ditanya, "Bukankah kamu dulu pernah melakukan begini? Kamu pernah melakukan dosa ini? Kamu pernah melakukan dosa ini? Kamu pernah melakukan dosa ini?" Ya, yuqarrar alaih. Dia tidak bisa menjawab kecuali iya. Sehingga ketika dia sudah putus asa, dia melihat dia tidak akan selamat. Baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad satartuha laka fid dunya fa ana satartuha lakal yaum." Aku dulu ketika di dunia, ya, sudah merahasiakan perbuatan dosamu dari orang lain. Tak ada orang lain yang tahu, tak ada orang lain yang melihat perbuatan dosamu. Ya, aku tutupi, aku rahasiakan. Maka di hari ini aku juga aku rahasiakan, ya, dosa-dosamu. Artinya diampuni. Ini hisabnya kalau orang mati sebagai seorang mukmin yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Allah Ta'ala yang ja'alna minhu. Tetapi sekali lagi saat itu hanyalah penyesalan. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk beramal soleh sedikit pun. Ya, ini petuah Ali bin Abi Thalib. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia ini akan ditinggalkan. Ya. Maka keliru orang kalau dia panjang amal, ya, panjang amal yakni panjang angan. Ya. Panjang angan, panjang cita-cita sampai dia lalai dari akhirat. Ya, lalai dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuknya. Dengan segala bentuk ibadah. Ya. Kemudian dia kurbankan akhirat. Yang jelas-jelas irtahalatil akhiratu muqbilah, yang jelas-jelas akhirat itu akan datanginya. Ya. Benar-benar tertipu kalau seseorang panjang angan kemudian dia menjadi abna'ud dunya, yang tidak bisa lepas, yang tidak bisa disapih, ya, dari dunia. Ya. Nah, kemudian dia lalai dari amal. Ya. Dia hanya sibuk dengan berhitung, dia sibuk menghitung. Padahal hari ini, kata Ali bin Abi Thalib, hari ini adalah hari untuk beramal. Ya. Belum ada perhitungan nanti di akhirat. Ya. Bagaimana ceritanya? Orang itu pandai berhitung, banyak berhitung. Ya. Saya tadi sholat isya, saya jadi imam. Berapa itu yang jadi jamaah saya? Itu. Saya kemarin di pertemuan ini saya bersedekah. Saya lihat saya paling banyak sedekahnya. Saya nggak lihat orang lain yang melebihi sedekah saya. Dia hanya pandai berhitung. Ya, dia pandai berhitung. Dia lupa kalau hari itu dia dalam kehidupannya di dunia itu adalah kesempatan dia untuk beramal, bukan kesempatan dia untuk berhitung. Berhitungnya nanti di akhirat. Ya, Allah yang menghisabnya. Nah, ini makna dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, meskipun dari sisi sanad, ya, diperbincangkan oleh para ulama. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud dan yang kedua dari Anas bin Malik. Dan hadisnya semakna. Kata Abdullah bin Mas'ud, Al-Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala an, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat, ya, garis segi 4. Wa khattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian dari tengah-tengah segi 4 itu beliau membuat satu garis sampai keluar, melampaui
garis segi 4 itu. Ya. Wa khatta khututan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis kecil ya ke arah garis tengah tadi yang sampai keluar. Garis-garis kecil di dalam kotak segi 4 dan di luarnya. Waqal, kemudian Rasulullah menerangkan gambar ini, ya. Jadi bayangkan ya, segi 4, kemudian dari tengahnya ada garis keluar, kemudian di dalamnya ada garis-garis kecil, di luarnya juga ada garis-garis kecil yang menempel kepada garis tengah yang keluar tadi. Kata Rasulullah, hadzal insan, ini manusia, ya. Titik tolak garis yang keluar dari segi 4 itu, tengah-tengah segi 4 tadi, sebagai titik tolak garis itu, inilah manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi au qad ahata bihi. Sedangkan segi 4 ini adalah ajalnya. Tidak bisa dia keluar. Ya, segi 4 itu rapat, dia tidak bisa keluar. Ya, ini ajalnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza alladhi huwa kharijun amaluhu. Sedangkan garis yang tengah ini, satu garis ini sampai keluar melompati segi 4 tadi, itu adalah angan-angan manusia. Jadi fitrah manusia itu memang punya angan-angan. Dan angan-angannya apa? Panjang. Ya, angan-angannya panjang. Ya, sampai melampaui apa? Melampaui ajalnya. Sampai melampaui ajalnya. Ini fitrah manusia. Wa hadhil khutut as-sigharu, sedangkan garis-garis kecil tadi yang menempel di angan-angannya tadi, al-a'rab. Ya. Sehat, sakit, ya. Beruntung, rugi, kaya, miskin, susah, senang. Ya. Ini garis-garis kecil tadi. Ya. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Jika dia lepas dari satu garis yang kecil, maka dia harus terjerumus pada satu garis yang kecil yang lainnya. Garis-garisnya banyak. Kalau dia lepas dari kesedihan, maka dia bersenang-senang. Kalau dia lepas dari bersenang-senang, maka dia bersedih. Kalau dia lepas dari keberuntungan, maka dia sedang rugi. Kalau dia sedang lepas dari kerugian, maka dia sedang beruntung. Begitu seterusnya. Ya. Nah, wa in aqta'u hadza nahishahu hadza. Dalam hadis Anas bin Malik, seperti tadi kata Nabi SAW, khututan faqala hadzal amal wa hadza ajaluhu. Ya. Inilah amal, garis yang panjang tadi di tengah-tengah sampai keluar melewati persegi 4 tadi, itu adalah angan-angan manusia yang panjang. Wa hadza ajaluhu, sedangkan garis yang segi 4 ini adalah ajalnya. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia terus ingin memperpanjang garis yang melampaui segi 4 tadi, apanya? Angan-angannya. Ketika dia terus memperpanjang angan-angannya, ya, terbuai oleh angan-angannya yang panjang, idza'ahul khattul aqrab, ketika tiba-tiba garis yang paling dekat dengan dia mendatangi dia. Apa garis yang paling dekat? Ajalnya. Ya, ajalnya. Ternyata ajal itu lebih dekat. Kematian seseorang itu lebih dekat dengan dirinya dibandingkan angan-angannya. Ya. Kematian seseorang itu ternyata lebih dekat dengan dirinya dibandingkan angan-angannya. Ya. Maka benar kata Rasulullah SAW tadi. Ya. Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas billadzi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Siapa yang berambisi ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaknya kematian mendatanginya, kematian yang lebih dekat dibandingkan angan-angannya yang panjang. Hendaknya kematiannya itu menemui dia, mendatangi dia dalam keadaan dia sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Dan hendaknya ketika dia hidup bergaul dengan orang lain, dengan sesuatu, dengan sikap yang dia suka orang lain itu untuk bersikap kepadanya. Ya. Ini orang yang cerdas. Nah, ini orang yang cerdas. Ya. Orang yang cerdas dia tidak akan terbuai oleh angan-angannya yang panjang sehingga lalai dari beribadah kepada Allah dan bergaul dengan baik
bergaul dengan lemah lembut, dengan lunak kepada orang lain. Ya. Sebab panjang apapun angan-angan yang dia angankan, ya, angan-angan itu sudah melampaui ajalnya. Ya, dia tidak tahu ajalnya kapan datang, dia tidak tahu. Ya, intinya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa akan merasakan kematian dan balasannya akan disampaikan kepada dia selengkap-lengkapnya di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan meskipun sebesar semut, ya, seberat semut, niscaya dia akan melihatnya nanti di akhirat. Barang siapa yang beramal kejelekan meskipun sebesar semut, seberat semut, niscaya dia akan melihatnya di akhirat. Ya. Perkataan Ali bin Abi Thalib yang lainnya juga dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya. Ali mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah ittiba'ul hawa, ya, mengekor hawa nafsunya, wa tulul amal, dan panjang angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Sebab kalau seseorang itu telah diperbudak oleh hawa nafsunya, niscaya dia tidak akan mudah untuk menerima kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirata. Sedangkan apabila seseorang itu diperbudak oleh angan-angannya yang panjang, niscaya dia akan lalai dari akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaknya masing-masing dari kita, ya, memeriksa apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, ya, untuk hari akhirat kita, ya, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala khabirun bima ta'malun. Ya. Sangat-sangat Maha mengetahui, ya, serinci-rincinya, sedetail-detailnya terhadap segala apa yang kita kerjakan. Cukup sampai di sini insyaallah. Pada pertemuan malam ini kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.